Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Dewo di sini. Teman-teman, kemarin saya membuat video tentang mencoba Fedora ya teman-teman ya. Sayangnya Fedora versi terbaru ini yaitu versi 36 itu menurut saya ada beberapa hal yang cukup mengganggu, terutama karena menggunakan Genome ya teman-teman ya. Jadi saya kemarin tidak merekomendasikan Fedora ini untuk menggantikan Ubuntu, tetapi ternyata ini bukan 100% kesalahan dari Fedora ya teman-teman ya. Kalau saya berpikir ini mungkin ada pengaruh besar dari Genome, yaitu Genome yang terbaru, yang tidak lengkap dan kurang nyaman, sedangkan di Ubuntu sudah dipoles demikian rupa sehingga tetap nyaman digunakan. Jadi teman-teman ada beberapa catatan yang sudah saya buat, yaitu seperti contohnya tombol minimize dan maximize itu nggak ada. Jadi kalau saya demokan di sini, saya bikin full screen dulu ya teman-teman ya. Nah ini mulai penyiapan. Nah, di sini teman-teman ya, jadi contohnya ketika kita membuka salah satu aplikasi, di sini tidak ada tampilan tombol untuk minimize atau maximize. Ini cukup mengganggu ya teman-teman ya. Ya walaupun sebenarnya kita bisa drag ke atas untuk maximize atau kita bikin setengah setengah layar seperti ini ya. Tetapi sepertinya ini kurang intuitif ya teman-teman ya. Kemudian juga ada beberapa catatan yang lain yang saya sudah buat, yaitu seperti panel atau taskbar itu ya, ini mengganggu sekali, tidak ada tampilan di sini, sehingga kalau misalnya mau menjalankan aplikasi, itu mouse harus ke aktivitas dulu, nah kemudian baru kita jalankan ini ya, tampilkan aplikasi, baru muncul daftar aplikasi. Jadi untuk mengakses ke daftar aplikasi ini pun ternyata perlu dua step ya teman-teman ya. Ya, walaupun sebenarnya kita bisa taruh aplikasi yang sudah aktif itu di taskbar di sini ya teman-teman ya. Tetapi untuk mengakses taskbarnya sendiri bukan hal yang praktis. Jadi kita harus ke pojok kiri dulu ke menu aktivitas baru muncul taskbarnya. Dan kalau mau ke aplikasi lain harus ke sini ya teman-teman ya. Memang ada shortcut juga, kita menggunakan tombol yang bergambar Windows ya di sini. Nah, ini untuk mengakses ini, tetapi kadang-kadang kita lebih nyaman kalau menggunakan mouse ya teman-teman ya. Jadi daripada kita menekan keyboard tombol yang bergambar Windows di situ ya. Jadi kita lebih senang pakai mouse langsung menunjuk ke aplikasi yang ada di taskbar. Sayangnya di sini taskbar tidak ditampilkan ya teman-teman ya. Kemudian ada catatan lain, jadi di sini display di sini tidak ada fractional scaling ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ke pengaturan, di sini ada display. Nah, di sini tampilan ya teman-teman ya. Di sini tidak ada fractional scaling atau penskalaan tampilan itu hanya 100% dan 200%. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan layar yang mungkin kecil, yang kita contohnya yang 13 inci atau 14 inci dan kita ingin tampilan agak sedikit besar, itu mungkin kita di sistem yang lain bisa menggunakan penskalaan 125% atau 150%. Sayangnya di sini nggak ada. Sedangkan penskalaan 200% ini memang nyaman untuk layar yang memiliki resolusi 4K atau 4K, tetapi ini layarnya besar sehingga kita membesarkan penskalaannya 200%. Jadi seperti saya menggunakan monitor 27 inci yang 4K, itu saya lebih nyaman jika menggunakan penskalaan 200%. Tetapi sebenarnya fractional scaling di mana itu 125%, 150%, bahkan 175%, itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk layar yang mungkin resolusinya tinggi uh, tetapi besarannya seperti 14 inci atau 15 inci itu sangat dibutuhkan ya teman-teman ya. Sayangnya di sini tidak ada ya teman-teman ya. Ini sayangnya. Jadi kemarin saya sampai pada kesimpulan saya tidak merekomendasikan Fedora 36 ini ya teman-teman ya.
sayangnya ini memang bukan salahnya Fedora ya teman-teman ya. Jadi eh, ketika kita mengalami hal-hal yang mengganggu seperti ini, sebenarnya itu bukan salahnya Fedora ya teman-teman ya. Itu ada kontribusi dari genom yang digunakan di Fedora ini. Untungnya ya teman-teman ya, untungnya kita bisa menggunakan eh, versi desktop manager yang berbeda selain Genome. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini ada spins.fedoraproject.org. Di sini ada beberapa opsi penggunaan desktop manager yang lain selain standarnya Fedora 36 yaitu menggunakan Genome. Di sini kita lihat di sini ada KDE Plasma Desktop. Nah, saya semangat ketika melihat ini teman-teman. Karena ketika saya melihat bahwa ada opsi penggunaan KDE ini mengingatkan saya kepada Mandriva atau Mandrik. Itu salah satu distribusi Linux lama yang sudah cukup tua juga. Sayangnya sekarang tidak dikembangkan lagi. Itu dulu standarnya pakai KDE dan saya sangat nyaman pakai KDE teman-teman. Jadi nanti saya ingin mengajak teman-teman mencoba juga penggunaan KDE Plasma ini di Fedora 36. Tetapi selain penggunaan KDE Plasma Desktop, ini juga ada beberapa opsi lain ya, seperti XFCE. XFCE ini terkenal dengan desktop manager yang sangat ringan. Biasanya ini digunakan untuk remote server ya. Kita ingin menggunakan GUI untuk meremote server, kita bisa menggunakan XFCE karena ringan ya teman-teman ya. Sayangnya memang ini tidak terlalu intuitif. Jadi kalau untuk penggunaan harian, saya kurang merekomendasikan XFCE. Kemudian ada juga LXQT. Nah, ini menggunakan window manager Qt. Ini cukup bagus juga ya teman-teman ya. Cukup bagus juga. Cuma memang bentuknya mungkin masih sedikit agak jadul ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada Mate. Ini biasa juga dipakai Linux Mate ya. Atau Ubuntu juga ada versi desktop manager Mate juga. Ini juga sebenarnya cukup bagus. Ini mengingatkan kita pada Windows zaman dulu, Windows 95 ya teman-teman ya, atau Windows 31 bahkan ya, yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman kalau ingin bernostalgia, mungkin bisa menggunakan desktop manager ini, Mate Compis. Kemudian ada juga Cinnamon. Ini bagus juga teman-teman ya. Ini salah satu yang saya rekomendasikan. Penggunaan desktop Cinnamon ini cukup bagus, cukup rapi juga, dan cukup ringan juga. Kemudian di sini ada LXDE desktop. Ini salah satu desktop manager yang cukup ringan ya teman-teman ya. Ini salah satu opsi juga yang biasa digunakan untuk remote server. Ini bagus juga walaupun tidak terlalu intuitif dalam penggunaannya. Kemudian kalau SOAS desktop ini terus terang saya belum pernah mencoba ya. Mungkin suatu saat saya ingin mencobanya juga ya teman-teman ya. Kemudian ada i3 Tiling WM, ini saya belum pernah mencoba juga, tapi kalau kita lihat dari tampilannya sepertinya rapi juga ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya ingin mencoba teman-teman mencoba desktop manager andalan saya di zaman dulu, yaitu KDE Plasma Desktop ya teman-teman ya. Mari kita coba. Nah, ini dia teman-teman. Jadi saya sudah menginstall. Cara installnya sama seperti kemarin ya teman-teman ya. Cuma kalau sekarang pakai desktop manager KDE. Nah, ini saya coba login. Tada! Jadi agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Jadi di sini di bagian bawah tetap ada taskbar-nya di sini. Ini sangat sangat membantu ya teman-teman ya, karena ketika kita ingin menjalankan suatu aplikasi, kita tinggal klik di sini ya, di aplikasi tersebut, maka aplikasinya langsung jalan. Demikian juga ketika kita ingin menjalankan aplikasi lain, ini kita bisa klik di sini ya teman-teman ya. Nah, ini mengingatkan kita eh, pada Windows ya teman-teman ya, walaupun ini bentuknya berbeda dengan Windows, tetapi mirip-mirip ya teman-teman ya. Dan di sini yang saya suka adalah di sini menunya sangat lengkap teman-teman. Jadi kalau kemarin kita masih ingin mencoba mengkustomisasi tampilan dan sebagainya, itu kita bisa lakukan dengan mudah di KDE Plasma ini. Jadi
Desktop Manager dan Window Manager KDE ini sangat lengkap utility-nya teman-teman. Coba kalau kita lihat di browser ini ya, browser Mozilla, ini di sini di atas ini ada minimal dan untuk memaksimalkan, dan ini sudah bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Coba lihat, itu hints-nya menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Nyaman sekali ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya suka dari KDE, karena KDE itu betul-betul menyiapkan secara detail untuk kemudahan kita ya teman-teman ya. Bahkan di bawah ini taskbar-nya itu kita bisa customisasi ya teman-teman ya. Jadi kita klik kanan di taskbar di sini, kita masuk ke mode edit. Nah, di sini besaran dari icon yang ada di bawah ini pun itu kita bisa kecilkan atau kita besarkan lagi ya teman-teman ya. Ini. Jadi contohnya kita menggunakan 40 pixel ya. Ini ada opsi selanjutnya, kita bisa lihat di sini kesejajaran panelnya itu bisa ke kiri atau tengah ya. Contohnya di sini bisa auto hide juga, auto sembunyi. Ini Windows yang ada di depan bisa menutupi taskbar di bawah atau enggak, itu bisa kita set di sini ya. Opasitasnya bisa adaptif, bisa agak kusam atau bening. Ya, ini keren juga ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada shortcutnya untuk sistem setting. Nah, seperti kemarin saya bilang, ini yang tidak ada di Genome dan di KDE ini sangat lengkap ya teman-teman ya. Bahkan untuk animasinya kita bisa set di sini. Dan seperti tadi yang saya komplain ya, di sini ada display. Coba di sini. Itu bisa scalingnya bisa kita atur ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau 125% ya, 150%, lihat teman-teman, di Genome nggak ada teman-teman. Jadi kita bisa gunakan ini misalnya ingin menampilkan font yang lebih besar, tampilannya lebih besar, sehingga kalau misalnya kita mau streaming atau mau merekam tampilan layar kita, ini jadi terbaca oleh user ya teman-teman ya. Jadi ini sangat nyaman sekali. Contohnya saya ingin 125 saja ya teman-teman ya. Ini tombolnya sayangnya tombol terapkannya sayangnya ketutup ya teman-teman ya. Ini coba saya bisa auto sembunyi. Nah, ya. Nah, ini kita bisa terapkan ya teman-teman ya. Ini menjadi 125%. Dan ini masih banyak yang masih bisa kita setup sesuaikan dengan preference kita ya, kesukaan kita. Nah, ini dia. Dark mode, ini juga bisa. Dan bahkan perilaku dari workspace kita itu kita bisa atur ya, efek desktopnya. Kita mau pilih efeknya seperti apa. Kalau kita menggunakan layar sentuh di sini ya, ini untuk mengaktifkan menunya dan sebagainya, tepiannya mau seperti apa ya, desktop virtualnya kita bisa setup ada berapa, kemudian bahkan penguncian layarnya ya. Ini sangat lengkap ya teman-teman ya, jadi sangat lengkap. Jadi kalau kemarin saya sedikit atau saya tidak merekomendasikan penggunaan Fedora 36, itu sebenarnya salah juga ya teman-teman ya, karena seharusnya teman-teman harus melihat alternatif desktop manajernya yang bisa digunakan di Fedora. Dan ternyata KDE Plasma ini sangat lengkap ya teman-teman ya. Ini sangat menarik kalau teman-teman nanti ingin mengcustom supaya komputer teman-teman itu bisa sesuai dengan preference kita atau kesukaan kita atau perilaku kita ya. Ini bahkan ada beberapa theme yang kita bisa gunakan ya. Begitu ya teman-teman ya. Ini sangat menyenangkan kalau menurut saya sih. Jadi kalau kemarin saya terus terang waktu mencoba Fedora dengan Genome itu kayaknya kok kurang bersemangat ya dalam mencoba atau bahkan untuk menjadi rekomendasi penggunaan Fedora. Tetapi begitu kita saya mencoba KDE ini layak dipertimbangkan teman-teman. Karena kalau kita tahu bahwa sebenarnya Red Hat dan Fedora itu sangat terkenal dengan kestabilannya ya teman-teman ya. Sistem kernelnya itu sudah
matang ya, sudah apa namanya, sudah lama mereka kembangkan gitu ya. Jadi saya rasa sih saya akan meralat ketika kemarin saya berkata tidak merekomendasikan Fedora ya teman-teman ya. Saya justru merekomendasikan Fedora tetapi menggunakan KDE Plasma ya teman-teman ya. Ini sangat sangat lengkap pengaturannya sehingga sehingga ini akan nyaman dipakai dan nanti tergantung dari preferensi teman-teman mau dibuat seperti apa, di custom ya sesuai dengan keinginan teman-teman, itu sangat bagus. Nah, ini dia. Lihat teman-teman, ini sangat rapi ya, tampilannya sangat rapi. Tuh, bagus ya teman-teman ya, ini sangat rapi sekali. Menyenangkan ketika kita lihat ya. Eh, Walaupun memang warna-warnanya sederhana, tampilannya sederhana, tetapi rapi. Itu sangat nyaman dipandang ya teman-teman ya. Sebenarnya Genome memang bagus sekali ketika di Ubuntu ya. Jadi Ubuntu sepertinya sudah men-tweak Genome sehingga nyaman dipakai dan mereka melengkapi beberapa utility-nya ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan KDE ini teman-teman, sepertinya sih sangat jauh ya teman-teman ya. Jadi saya justru merekomendasikan Fedora menggunakan KDE Plasma. Ya, seperti ini kita lihat. Tuh sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Tampilannya sangat rapi. Ya, sangat rapi sekali. Kita bisa edit halaman ya bahkan ya. Penggunaan energi juga dimonitor ya, walaupun ini karena menggunakan virtual machine, jadi dia tidak mendapatkan angka yang sebenarnya. Untuk grafiknya, jaringannya, ini detail dari CPU-nya yang kita gunakan. Sebenarnya kalau di Genome itu kita bisa menggunakan terminal ya. Jadi kita bisa lihat isinya dari proc CPU info. Tetapi ketika KDE ini sudah menyediakan user interface-nya untuk melihat melihat detail-detail seperti ini sangat menyenangkan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu mengetikkan di terminal perintah-perintah untuk melihat parameter dari sistem kita, karena ini sudah disediakan oleh KDE. KDE ini sebenarnya dahulu ketika saya menggunakan Mandrake atau Mandriva itu saya sangat puas sekali ya teman-teman ya. Karena KDE itu sangat lengkap dan tampilannya sangat rapi. Sayangnya Mandrake dan Mandriva tidak berlanjut ya teman-teman ya. Itu sangat disayangkan sih. Sedangkan Ubuntu memang menyediakan versi KDE-nya yaitu Kubuntu ya. Kubuntu itu menggunakan KDE ya. Dan warnanya menjadi biru seperti tema KDE seperti ini ya teman-teman ya. Cuma kalau Ubuntu sebenarnya saya tidak menggunakan KDE karena Genome versi Ubuntu itu sudah sangat lengkap, sudah bagus, sudah nyaman dan ringan. Jadi saya memang merelakan tidak menggunakan KDE. Tetapi sebenarnya KDE ini sangat memuaskan ya teman-teman ya, karena nyaris banyak hal kita bisa akses sistem ini, parameter-parameter itu dari user interface ya. Ini seperti kelengkapannya mungkin seperti Windows ya. Windows menyediakan semua parameter itu bisa diakses dari user interface. Jadi tidak menggunakan terminal yang kita ketik perintah-perintahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi pengguna awam atau pengguna mula-mula itu sangat menyenangkan ketika kita menggunakan KDE gitu ya teman-teman ya. Jadi ini penggunaan untuk di mana di user yang mungkin baru masuk ke sistem Linux gitu ya, atau baru belajar atau baru memulai, itu lebih baik menggunakan KDE ini ya teman-teman ya. Ini sangat bagus sekali. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya
Saya merekomendasikan Fedora 36 ini tetapi menggunakan KDE Plasma ya teman-teman ya. Karena ini sangat bagus, sangat lengkap. Nanti teman-teman bisa explore sendiri di sini karena ini sebenarnya mirip-mirip layoutnya dengan Windows walaupun mungkin warna ukurannya font ya, ukuran widgetnya berbeda ya, tetapi cara mengaksesnya sama. Kita juga bisa langsung mencari di sini aplikasi apa yang ingin kita jalankan gitu ya. Dan seperti biasa, seperti Fedora yang versi Genome, ini aplikasinya juga ada lengkap. Untuk LibreOffice ada Calc, ada Draw, ada Impress, ada Math, ada Writer. Jadi ini lengkap sekali ya teman-teman ya. Sedangkan untuk sistem di sini kita lihat ada info center juga di sini. Ya, tampilannya rapi sekali ya teman-teman ya. Untuk utilitas banyak sekali, ada untuk pengarsipan, ini untuk kompres dan dekompres ya. Ada keywrite, ada mouse tool, ada keymode. Ini ada K-nya di depan itu, ini merupakan versi KDE ya. Jadi ini utility-utility yang memang dikembangkan oleh tim KDE. Jadi ini sudah sangat lengkap ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, key mouse tool, kita lihat seperti apa isinya. Ada minimum movement-nya dan sebagainya, itu kita bisa atur di sini. Jadi kalau teman-teman mungkin kurang nyaman dengan standarnya, teman-teman bisa ubah-ubah parameternya di sini. Walaupun secara standar sebenarnya sudah nyaman sih teman-teman. Ya, ini bahkan untuk shutdown juga gampang di sini ya. Nah, ini untuk tempat. Jadi ini folder-folder standar tempat kita bekerja. Jadi kita bisa akses langsung dari sini ya teman-teman ya. Sedangkan teman-teman kalau misalnya mau menambahkan suatu aplikasi yang ingin segera atau cepat dijalankan dari taskbar, jadi sebenarnya teman-teman bisa, contohnya di sini saya jalankan untuk LibreWriter. Nah, kemudian kita bisa pineskan ke task manager. Jadi kita bisa apa namanya? Kita dock di sini ikonnya. Nah, jadi kelak ketika kita ingin menjalankan dengan cepat, kita tinggal jalankan dari task manager atau task bar di sini ya teman-teman ya. Ini sayangnya memang ikonnya uh, belum sempurna di sini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi kita akan lebih cepat menjalankan aplikasi ketika ikonnya kita tampilkan di task manager ini. Ini sangat berbeda dengan Genome versi Fedora 36 kemarin ya teman-teman ya. Karena kalau kemarin tidak intuitif ya. Tetapi kalau di sini sangat intuitif dan bisa kita gunakan dengan cepat ya. Teman-teman tentu bisa lebih mendetailkan preferensi teman-teman, mengcustom tampilannya, warnanya dan sebagainya karena ini utility-nya sangat lengkap ya teman-teman ya. Saya dulu sangat menyukai KDE ya. Dan mungkin saya akan mempertahankan virtual mesin Fedora 36 dengan KDE Plasma ini ya teman-teman ya. Sekedar kalau misalnya saya ingin bernostalgia menggunakan KDE. Walaupun jujur saya masih tetap merekomendasikan penggunaan Ubuntu ya teman-teman ya. Karena Ubuntu ini sudah menjadi standar di perusahaan kami untuk penggunaan Ubuntu dan di klien baik di workstation maupun di server. Tetapi untuk alternatif Fedora Linux 36 dengan KDE Plasma ini bisa menjadi alternatif teman-teman. Kurang lebih begitu teman-teman. Mungkin lain waktu kita akan bahas distro yang lain ya teman-teman ya. Jadi kemarin ada beberapa masukan. Bagaimana kalau mengulas Gentoo atau Gentoo ya. Kemudian ada juga yang kemarin menampilkan distro Windows FX. Ini sangat menarik ya. Ada Windows FX itu Linux turunan dari Ubuntu, tetapi dia bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Windows. Di samping tampilannya sendiri itu amat sangat mirip Windows. Jadi teman-teman kalau ingin melihat juga seperti apa sih Windows FX dan juga Gentoo, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, supaya nanti kalau misalnya ada
saya sudah mereview dan mengupload video tersebut, teman-teman mendapatkan notifikasi ya. Jangan lupa like kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi teman-teman, sampai jumpa lagi. Salam.